Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudhlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa rasulan ba'da. Kembali lagi channel saya teman-teman. Jadi kali ini saya akan menceritakan tentang perang Khaybar. Pertempuran Khaybar adalah pertempuran yang terjadi antara umat Islam yang dipimpin Nabi Muhammad SAW dengan umat Yahudi yang hidup di oasis Khaybar, sekitar 150 km dari Madinah. Pertempuran ini berakhir kemenangan umat Islam, dan Nabi Muhammad SAW berhasil memperoleh harta, senjata, dan dukungan kabilah setempat. Pertempuran ini terjadi sekitar 2 pekan kemudian. Rasulullah SAW bahkan memimpin sendiri ekspedisi militer menuju Khaybar, daerah sejauh 3 hari perjalanan dari Madinah. Khaybar adalah daerah subur yang menjadi benteng utama Yahudi di Jazirah Arab, terutama setelah Yahudi dan Madinah ditaklukkan Rasulullah SAW. Pertempuran ini adalah salah satu dari sekian banyak ghazwah yang dilakukan oleh Nabi SAW dalam misi beliau menyebarkan Islam. Yahudi tak mempunyai cukup kekuatan untuk menggempur kaum muslimin. Namun mereka cerdik, mereka mampu menyatukan musuh-musuh Nabi Muhammad SAW dari berbagai kabilah yang sangat kuat. Hal itu terbukti pada perang Khandaq. Bagi warga muslim di Madinah, Yahudi lebih berbahaya dibandingkan musuh-musuh lainnya. Maka Nabi Muhammad SAW menyerbu ke jantung pertahanan musuh. Suatu pekerjaan yang tidak mudah dilakukan pasukan Romawi yang lebih kuat pun tidak mampu menyatukan benteng Khaybar yang memiliki sistem pertahanan pasukan Romawi berlapis-lapis yang sangat baik. Salam anak Mishkam mengorganisasikan prajurit Yahudi, perempuan, anak-anak, dan harta benda yang mereka tempatkan di benteng Watih dan Sulaim. Persediaan makanan digumulkan di benteng Naim. Pasukan perang dikonsentrasikan di benteng Natat. Sedangkan Salam dan para prajurit pilihan maju ke garis depan. Salam tewas dalam pertempuran itu, tapi pertahanan Khaybar belum dapat ditembus. Nabi Muhammad SAW menugaskan Abu Bakar untuk menjadi komandan pasukan. Namun gagal. Demikian pula Umar. Akhirnya kepemimpinan komando diserahkan kepada Ali. Di Khaybar, nama Ali menjulang. Keberhasilannya merenggut pintu benteng untuk menjadi perisai selalu dikisahkan dari abad ke abad. Ali dan pasukannya juga berhasil menjebol pertahanan lawan, Harith bin Abu Zainab, komandan Yahudi. Setelah Salam pun tewas, benteng Naim jatuh ke tangan pasukan Islam. Setelah itu, benteng demi benteng dikuasai. Seluruhnya melalui pertarungan sengit. Benteng Qamush kemudian jatuh. Demikian juga benteng Zubair setelah dikepung cukup lama. Semula Yahudi bertahan di benteng tersebut, namun pasukan Islam memotong saluran air menuju benteng yang memaksa pasukan Yahudi keluar dari tempat perlindungan dan bertempur langsung. Benteng Wati dan Sulaim pun jatuh ke tangan pasukan Islam. Sudah pertempuran, Yahudi lalu menyerah. Seluruh benteng diserahkan kepada umat Islam. Nabi Muhammad SAW memerintahkan pasukannya untuk tetap melindungi warga Yahudi dan seluruh kekayaannya, kecuali Kinana bin Rabi yang terbukti berbohong saat dimintai keterangan Rasulullah. Perlindungan itu tampaknya sengaja diberikan oleh Rasulullah untuk menunjukkan beda perlakuan kalangan Islam dan Kristen terhadap pihak yang dikalahkan. Biasanya pasukan Kristen yang dari kekaisaran Romawi akan menghancur leduskan kelompok Yahudi yang dikalahkannya. Sekarang kaum Yahudi Khaybar diberi kemerdekaan untuk mengatur dirinya sendiri sepanjang mengikuti garis kepemimpinan Nabi Muhammad SAW dalam politik. Nabi Muhammad SAW sempat tinggal beberapa lama di Khaybar. Ia bahkan nyaris meninggal lantaran diracun dirawat. Zainab binti Haris menaruh dendam kepada Nabi Muhammad SAW. Suaminya tewas dalam pertempuran Khaybar. Zainab lalu mengirim sepotong daging domba untuk Nabi Muhammad SAW. Rasulullah sempat menggigit sedikit daging tersebut, tetapi segera memuntahkannya setelah merasa ada hal yang ganjil. Tidak demikian halnya dengan sahabat Rasul, Bishri bin Bara, yang meninggal lantaran memakan daging tersebut. Khaybar telah ditaklukkan. Rombongan pasukan Rasulullah kembali ke Madinah melalui Wadil Qura, wilayah yang dikuasai kelompok Yahudi lainnya. Pasukan Yahudi sempat mencegah rombongan tersebut, sebagaimana Khaybar. Mereka ditaklukkan, sedangkan Yahudi Taima malah mengulurkan tawaran damai tanpa melalui peperangan. Dan penaklukan tersebut
Islam di Madinah menjadi kekuatan utama di Jazirah Arab. Keterangan masyarakat semakin terwujud. Dengan demikian, Nabi Muhammad SAW dapat lebih berkonsentrasi dalam dakwah membangun mayoritas masyarakat. Kaum Yahudi menyerah dengan syarat membayar pajak, memberikan tanahnya kepada umat Islam. Akibatnya, mereka banyak menjadi hamba sahaya. Menurut Stillman, orang-orang Yahudi dan Bani Nadir tidak termasuk dalam kerjaan ini. Dan seluruh orang Bani Nadir akhirnya dibunuh, kecuali anak-anak dan wanita yang dijadikan budak. Setelah pertempuran ini, orang-orang Yahudi masih tinggal di Khaybar hingga akhirnya diusir oleh Khalifah Umar bin Khattab. Pembayaran pajak terhadap orang-orang Yahudi menandai dimulainya penetapan jizyah terhadap para zimmi di bawah pemerintahan Islam dan penahanan tanah mereka menjadi milik komunitas Islam. Karena kemenangan umat Islam dan pertempuran ini, kata Khaybar sering disebutkan dalam slogan lagu atau senjata-senjata buatan orang Islam. Jadi gitu aja ya buat hari ini. Semoga bermanfaat buat teman-teman. Terakhir, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.